Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Ibu di sini kita akan sharing terkait uh, asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis COVID-19. Nah, ini adalah mata kuliah keperawatan medikal bedah dengan sub kajian asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit endemis. Salah satunya adalah pasien COVID-19. Penyakit COVID-19 ini merupakan salah satu penyakit pernafasan akut yang disebabkan oleh coronavirus tipe baru, yaitu tipe SARS-CoV-2 yang sebelumnya itu dikenal sebagai 2019 nCoV. Jadi penyakit ini kenapa ada angka 2019 ya, karena ditemukan pertama kali pada tahun 2019 yang dulu menyebarnya melalui Tiongkok atau Cina, dan akhirnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dia menyampaikan bahwa perkembangan COVID-19 ini telah menjadi salah satu penyakit darurat atau salah satu penyakit wabah yang saat ini sudah berkembang hampir di seluruh negara-negara bagian dan sekarang menjadi perhatian dari dunia internasional. Selain itu, WHO juga menyatakan bahwa COVID ini memiliki risiko tinggi dapat menyebar ke seluruh dunia hingga akhir 2020. Sementara pada bulan Maret kemarin 2020, WHO juga telah membuat penilaian bahwa COVID ini dikategorikan sebagai pandemi. Dan WHO dan otoritas kesehatan publik di seluruh dunia telah bertindak untuk mengendalikan wabah COVID-19. Nah, ceritanya pada Desember 2019 ini sekelompok kasus pneumonia yang disebabkan oleh beta coronavirus yang baru diidentifikasi ini terjadi di Wuhan, Cina. Virus corona ini pada awalnya dinamai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV ya, nCoV pada tanggal 12 Januari 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. WHO secara resmi menamakan penyakit ini sebagai coronavirus 2019 atau COVID-19. Para ilmuwan Cina dengan cepat mengisolasi SARS-CoV-2 dari pasien dalam waktu singkat pada tanggal 7 Januari 2020. Nah, mulai 1 Maret 2020 itu kasusnya sudah mulai meningkat dan tercatat sebanyak 79.968 kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi di Cina ya, daratan, termasuk di dalamnya ada sebanyak 2.873 kematian. Nah, studi juga memperkirakan bahwa jumlah reproduksi dasar dari SARS-CoV-2 ini sekitar 2,2 atau bahkan lebih dalam rentang mulai 1,4 hingga 6,5 ya. Dan kelompok keluarga pneumonia menambah bukti epidemi wabah COVID-19 ini terus berkembang melalui penularan dari manusia ke manusia. Definisi dari coronavirus ini sebenarnya banyak pengertian dari banyak ahli juga ya, dan sampai saat ini masih terus berkembang penelitian tentang coronavirus karena ini adalah virus tipe baru dari virus corona. Nah, kalau menurut para ahli, coronavirus ini adalah sejenis virus RNA. Dia berukuran 120 sampai 160 nanometer. Ini telurnya ya. Jadi virus yang berbentuk seperti telur yang berukuran 120 sampai 160 nanometer. Permukaannya berduri seperti mahkota, dan coronavirus ini ditemukan di dalam rongga hidung individu yang mengalami flu. Nah, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit saluran pernafasan atau ISPA, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius. Nah, COVID-19 ini merupakan akronim dari coronavirus disease atau COVID-19. Ini penyakit pernafasan yang disebabkan oleh coronavirus tipe baru yaitu SARS-CoV-2 yang ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina, yaitu ibu kota provinsi Hubei, yaitu pada tanggal
12 Desember tahun 2019. Infeksi virus ini ditemukan pada beberapa individu yang awalnya dia memiliki gejala penyakit pneumonia yang tidak diketahui. Dan kebetulan saat itu mayoritas ditemukan adalah para pekerja di pasar ikan di daerah Wuhan. Nah, coronavirus ini kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19. Ya, untuk cara penularannya ini kalau dilihat di slide ini, virus ini awalnya dia ditemukan di tubuh hewan. Namun pada manusia virus ini dapat menyebabkan flu yang biasa hingga yang parah seperti penyakit MERS dan juga SARS yang bersama ya, karena sama-sama penyebab dari virus corona. Dan cara penularannya ini bisa dengan batuk, droplet, bersin ya, kemudian kontak fisik atau bahkan menyentuh hewan yang sudah terinfeksi. Nah, kalau kita bicara tentang cara penularan tadi, maka kita harus tahu sih bentuk virusnya ini sejarahnya dari mana. Jadi sejarahnya ahli virologi ini mendapat kesamaan 70% urutan dari gen COVID-19 virus dengan virus SARS-CoV. Penyebab utama dari COVID-19 tadi kita sudah tahu ya, bahwa penyebab utamanya adalah virus SARS-CoV-2, ada angka 2-nya. SARS-CoV-2 itu virus apa? Jadi SARS-CoV-2 itu adalah beta coronavirus yang diselimuti virus RNA indera positif yang non segmen ya, dan ini masuk dalam subgenus Sarbecovirus dan subfamili Orthocoronavirinae. Virus CoV ya atau coronavirus ini dibagi menjadi 4 genre ya, termasuk ada alpha, beta, gamma ya, dan ada CoV. Nah, alpha dan beta CoV ini dapat menginfeksi mamalia. Selanjutnya yang theta dan theta ini cenderung menginfeksi burung. Jadi beda-beda ya. Jadi ada 4 genre tadi, yaitu alpha, beta, gamma, dan theta. Kalau alpha dan beta dia ini menginfeksi mamalia, sedangkan gamma dan theta dia cenderung menginfeksi burung, hewan burung. Nah, sebelumnya 6 CoV ini juga sudah diidentifikasi sebagai virus yang rentan terhadap manusia. Di antaranya alpha CoV-S ini ada angka-angka latinnya, jadi ada HCoV229E, HCoV-NL63. Jadi macam-macam rumus dari virusnya. Nah, dari berbagai macam virus corona ini semuanya menyebabkan gejala pernafasan yang hampir sama, yaitu pernafasan ringan, yang dia serupa dengan flu yang biasa. Sementara dua jenis CoV, yaitu beta CoV dan SARS-CoV dan MERS-CoV ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang dia bisa berpotensi sangat fatal bagi manusia. Nah, dahulu ilmuwan ini menemukan bahwa urutan dari genom SARS-CoV-2 ini adalah 96,2% identik dengan kelelawar dari CoV RATG13 ya. Jadi berdasarkan pada genom virus, kelelawar ini diduga sebagai inang alami dari asal virus, dan SARS-CoV-2 ini dapat ditularkan dari kelelawar melalui inang perantara yang tidak diketahui sehingga dapat menginfeksi manusia. SARS-CoV-2 ini dapat menggunakan enzim pengkonversi angiotensin 2 atau ACE2, yaitu reseptor yang bentuknya hampir sama dengan SARS-CoV-2 ini digunakan untuk menginfeksi manusia. Nah, penyebaran dari SARS-CoV-2 ini dari manusia ke manusia ini bisa terjadi ya, dia melalui droplet ya, atau ketika pasien atau manusia yang sudah terinfeksi oleh virus ini dia batuk dan bersin, maka dropletnya tadi akan terbang ya, dia akan bertahan di udara ya, paling tidak dia bertahan sekitar 3 jam ya. Nah, dari situ bisa orang yang terkena droplet tadi itu bisa tertular, dan jarak penularannya itu bisa sampai 2 meter ya, makanya kita disuruh menjaga jarak 1-2 meter. Nah,
virus SARS-CoV-2 ini juga bisa bertahan di benda mati ya, seperti plastik, kemudian stainless steel, dia bisa bertahan selama kurang lebih 72 jam. Kemudian pada tembaga dia bisa sampai 4 jam, kardus itu 24 jam dia bisa bertahan. Kalau lebih dari itu ya kemungkinan virusnya sudah tidak aktif lagi. Nah, SARS-CoV-2 ini ditemukan pada pencemaran lingkungan yang sangat luas, yaitu bisa di kamar atau toilet dari pasien dengan gejala ringan. Kemudian SARS-CoV-2 ini juga dapat terdeteksi pada gagang pintu, dudukan toilet, tombol lampu, jendela, lemari, hingga kipas ventilasi. Ini adalah area-area yang sering tersentuh oleh kita sendiri ya. Bahkan kita secara tidak sadar kita sering menyentuh area-area ini. Lalu bagaimana dengan manifestasi klinisnya? Ya, kalau dilihat di slide itu manifestasi klinisnya terjadi gangguan pada sistem respiratorik dan juga bisa terjadi pada organ-organ lain yang mengalami disorder sistemik ya. Jadi kalau dijelaskan bahwa tanda gejala ini muncul setelah masa inkubasi yaitu sekitar 5,2 hari. Periode onset gejala hingga terjadi kematian itu berkisar 6-41 hari dengan median atau ratanya itu 14 hari. Periode ini sangat bergantung pada sistem imun dari pasien. Nah, berdasarkan data penelitian tahun 2020, pasien berusia di atas 70 tahun ini periodenya menjadi lebih pendek, jadi bisa lebih pendek harinya ya. Tanda gejala pasien COVID-19 yang paling umum itu seperti flu ringan, ya, demam, malaise itu lemah ya, kelelahan, batuk. Nah, beberapa pasien dalam kondisi kritis dan berkembang cepat menjadi sindrom gangguan pernafasan akut, gagal nafas, kegagalan multi organ, bahkan kematian. Sebuah studi dari jumlah sampel 1099 kasus yang dikonfirmasi laboratorium ditemukan bahwa pada umumnya manifestasi klinis itu terdiri dari yang paling umum ya. Yang pertama adalah demam. Pasti pasiennya mengalami demam, itu sekitar 88,7%. Kemudian pasien yang mengalami batuk itu sekitar 67,8%. Berarti dia gejala yang sering muncul kedua. Gejala yang ketiga sering muncul itu adalah kelelahan, kemudian produksi dahak, dan sesak nafas, sakit tenggorokan, dan terakhir itu adalah sakit kepala. Nah, selain itu sebagian dari pasien memiliki gejala gastrointestinal seperti diare dan juga muntah. Demam dan batuk ini adalah gejala yang paling dominan, sedangkan gejala pernafasan bagian atas dan gejala gastrointestinal ini jarang sekali terjadi. Orang-orang lanjut usia dan mereka yang menderita penyakit bawaan seperti hipertensi, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ya, diabetes mellitus, penyakit jantung ini mudah berkembang dengan cepat. Dan biasanya pasien jatuh dalam kondisi gagal nafas atau gangguan pernafasan akut. Bahkan pasien juga bisa mengalami yang namanya shock septic. Jadi septic ini infeksi yang secara cepat ya, yang sudah menjalar ke seluruh tubuh, ke seluruh organ. Kemudian bisa terjadi asidosis metabolik yang sulit untuk dikoreksi, bahkan mengarah kepada kematian. Nah, kalau lihat di slide ini, pasien yang paling banyak berusia di atas 70 tahun. Tanda gejala paling umum adalah demam dan batuk ya, tadi sudah Ibu sebutkan. Dan ada tanda gejala lainnya juga, ada hemoptysis yaitu batuk berdarah, bahkan sampai diare, dyspnea, dan juga limfopenia. Nah, patogenesis atau patofisiologinya dari COVID-19 ini bahwa SARS-CoV-2 ini menginfeksi sel-sel pada saluran nafas yang melapisi alveola. ARDS atau acute respiratory distress syndrome atau sindrom pernafasan akut. Nah, ini merupakan penyebab utama kematian akibat adanya badai sitokin, yaitu respon inflamasi sistemik yang tidak terkontrol akibat adanya pelepasan sitokin dari proinflamasi dalam jumlah besar. Jadi pada intinya sama seperti penyakit infeksi pernafasan lainnya, bahwa virus ataupun bakteri itu pasti yang diserang di awal yang menyulitkan, yang sampai menyebabkan pasien mengalami gagal nafas itu karena dia menyerang lapisan alveolus. Nah, setelah diserang maka akan terjadi yang namanya penumpukan dari sitokin, yang hal ini bisa menyebabkan sel membran dari alveolus itu mengalami penebalan sehingga
pasien atau udara, sirkulasi atau transportasi oksigen dan CO2 itu tidak bisa seimbang, sehingga pasiennya bisa mengalami gagal nafas atau kita sebut dengan ARDS. Nah, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia ini menjadi transmisi utama, sehingga penyebaran bisa menjadi lebih agresif. Penyebaran SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk dan bersin. Selain itu telah diteliti bahwa SARS-CoV-2 ini dapat bertahan di aerosol yang dihasilkan melalui nebulizer selama setidaknya 3 jam. Nah, berdasarkan beratnya kasus COVID-19 ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah tanpa gejala, di mana pasien memiliki gejala yang paling ringan dan tidak ditemukan gejala yang sangat berarti. Kemudian yang kedua ini adalah fase ringan atau tidak berkomplikasi, yaitu pasien-pasien yang memiliki gejala infeksi saluran nafas tanpa gejala seperti demam, fatigue, batuk, biasanya batuknya dengan atau tanpa produksi sputum. Kemudian ada anoreksia, ada lemah, ada nyeri otot, sakit tenggorokan, sesak ringan, kemudian ada kongesti hidung, nyeri kepala. Kadangkala pasien juga bisa mengalami diare, mual, dan muntah. Dan untuk pasien lansia dan pasien yang mengalami gangguan autoimun atau imunosupresi itu kemungkinan mengalami gejala yang tidak khas. Kemudian kasus yang sedang itu bila pasien berusia remaja dan dewasa dengan penyakit pneumonia namun tanpa pneumonia berat dan tidak membutuhkan terapi oksigen. Pasien anak tanpa pneumonia berat yang mengalami batuk atau kesulitan bernafas dan biasanya nafasnya lebih cepat, itu kalau terjadi pada pasien anak. Kemudian untuk klasifikasi berat itu bila pasien itu berusia remaja dan dewasa disertai dengan penyakit pneumonia, bisa juga dengan demam atau bahkan ada suspek adanya infeksi pernafasan disertai dengan hasil dari frekuensi pernafasan atau RR-nya lebih dari 30 kali per menit. Kemudian pasien lama-kelamaan mengalami distress pernafasan berat, dan kalau dicek saturasi oksigennya bisa kurang dari 93% pada udara kamar, atau rasionya kalau dihitung antara tekanan parsial oksigen dengan fraksi inspirasi oksigen itu kurang dari 300. Atau bisa juga terjadi pada pasien anak tapi dengan batuk atau kesulitan bernafas yang ditambah dengan salah satu kriteria, yaitu bisa juga pasien anak dengan sianosis sentral. Sianosis sentral itu bagaimana taunya dia dicek saturasi perifer yang biasanya dijepit di ujung jari. Saturasinya itu dicek, ternyata dia kurang dari 90%. Kemudian bisa juga pasien anak itu disertai dengan distress pernafasan berat atau bahkan dia mengalami pneumonia berat. Bahkan pasien-pasien seperti ini kalau sudah mengalami pneumonia berat, pasien bisa mengalami kejang, kemudian ada tarikan dinding dada dan pasien mengalami takipnu. Nah, untuk kategori atau klasifikasi kritis ini adalah pasien-pasien yang sudah jatuh ke dalam kondisi gagal nafas atau sindrom distress pernafasan akut atau ARDS. Atau bahkan pasien sudah mengalami yang namanya shock sepsis dan bahkan ada kegagalan multi organ. Nah, untuk ARDS sendiri ini ada berbagai macam tingkatan ya. Jadi ARDS itu adalah kegagalan pernafasan yang kadang itu tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh gagal jantung atau kelebihan cairan. Nah, biasanya ARDS ringan itu kalau kita hitung dari perbandingan tekanan parsial dari oksigen dibanding fraksi inspirasi oksigen itu dia kurang dari atau sama dengan 300 mmHg, atau bahkan ARDS sedang bahkan juga berat. Sedangkan kalau kondisi sepsis itu biasanya pasien dewasa ini mengalami disfungsi organ yang mana kondisi ini bisa mengancam nyawa. Hal ini disebabkan karena apa? Karena adanya respon imun yang tidak teratur pada pasien-pasien yang suspek atau dia positif terinfeksi. Nah, kalau pada pasien anak atau pada sepsis pada anak, ini biasa terjadi pada pasien yang suspek atau positif infeksi dan biasanya usianya itu kurang lebih di atas 2 tahun berdasarkan dari kriteria sindrom respon sistemik, yang mana biasanya memiliki suhu yang abnormal atau bahkan jumlah sel darah putih atau leukositnya yang meningkat.
Kalau kondisi sepsis ini biasanya ditemukan kalau pada pasien dewasa, ini biasanya terjadi hipotensi atau tekanan darah rendah yang menetap meskipun sudah dilakukan resusitasi cairan. Dan di sini membutuhkan vasopressor untuk mempertahankan MAP-nya lebih dari 60 mm Hg, dan level serum laktatnya itu harus lebih dari 2 mmol per liter. Untuk pasien anak juga demikian, sama juga ada gejala hipotensinya dengan 2 atau kriteria dari, jadi hipotensi disertai dengan penurunan status mental atau bahkan takikardi atau bahkan bisa jadi bradikardi. Nah, untuk kriteria diagnosis, jadi pada metode diagnosis klinis untuk COVID-19 ini adalah deteksi dari asam nukleat dalam sampel swab hidung dan tenggorokan atau pengambilan sampel saluran pernafasan dengan teknik PCR atau polymerase chain reaction. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, sebagian besar pasien ini memiliki jumlah sel darah putih normal atau menurun dan juga mengalami limfositopenia. Tetapi pada pasien yang parah, jumlah neutrofil atau D-dimer, kadar urea darah dan kreatinin ini bisa lebih tinggi secara signifikan, dan jumlah limfosit ini cenderung terus-menerus menurun. Selain itu, faktor peradangan seperti interleukin ya, IL-6, IL-10, nekrosis tumor faktor alfa atau TNF alfa itu cenderung meningkat. Ini menunjukkan status kekebalan pasien. Data menunjukkan bahwa pasien ICU ini memiliki kadar IL-2, IL-7, IL-10, plasma granulosit yang lebih tinggi. Selain itu, hasil dari CT scan juga menunjukkan bahwa ini CT scan dada ya, adanya opasitis ground glass atau sekitar 56,4%, dan bayangan meratanya ini terjadi pada kedua paru yaitu bilateral, ya, terkadang dengan morfologi bulat dan juga distribusi parunya perifer. Sensitivitas dari diagnostis radiologis itu terbatas sehingga perlu untuk diverifikasi dengan gejala klinis dan juga deteksi dari RNA virus atau PCR. Nah, Ibu lanjutkan lagi ya dari rapid test tadi. Jadi untuk rapid test COVID-19 ini adalah tes serologi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan mengambil sampel darah dari ujung jari atau dari darah vena sebanyak 1 cc. Setelah itu sampel darah itu akan diteteskan ke alat rapid test untuk mengetahui apakah darah ini mengandung antibodi yang menandakan orang tersebut sedang atau pernah mengalami infeksi suatu virus atau tidak. Rapid test ini tidak dapat dilakukan untuk deteksi dini terhadap ada tidaknya virus corona atau SARS-CoV-2 di tubuh pasien. Oleh sebab itu, pemeriksaan ini tidak dapat menjadi patokan untuk diagnosis dari COVID-19. Rapid test ini dilakukan untuk mendeteksi apakah di dalam darah itu terdapat antibodi imunoglobulin M atau IgG dan IgM yang bertugas melawan virus corona atau tidak. Nah, kedua antibodi ini diproduksi secara alami oleh tubuh ketika seseorang telah terpapar virus corona. Melalui pemeriksaan tersebut, melalui rapid test ini akan terdapat 2 kemungkinan hasil, yaitu positif dan negatif. Namun, jika hasil pasien positif, ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi ya. Jadi misalnya kalian tes itu, kemudian ternyata hasilnya positif. Nah, positif ini bukan berarti dia langsung bisa didiagnosis, oh dia terkena COVID. Bukan ya, ini positifnya rapid test ini ada 4 kemungkinan yang sedang terjadi. Yang pertama, pasien itu sedang mengalami infeksi dan daya tahan tubuh pasien sedang melawan. Jadi antibodinya sedang melawannya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, pasien ini sudah lama terinfeksi oleh virus tadi dan daya tahan tubuhnya saat ini masih berjuang melawannya. Jadi dia sudah lama terinfeksi ya. Kemudian kemungkinan ketiga, pasien ini pernah terinfeksi virus namun daya tahan tubuhnya sudah berhasil melawannya. Jadi sudah berhasil melawan virus tadi, antibodinya. Kemudian yang kemungkinan keempat itu pasien terinfeksi virus yang lain yang masih berada dalam keluarga virus corona. Jadi masih dalam famili dari virus corona, sejenis gitu ya. Misalnya coronavirus yang menyerang saluran pernafasan atas ya.
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pemeriksaan rapid ini hanya kemungkinan dan tidak bisa dijadikan dasar untuk diagnosis. Dan untuk pemeriksaan yang lebih akurat itu dibutuhkan pemeriksaan lanjutan menggunakan metode swab atau PCR. Nah, untuk metode PCR ini atau polymerase chain reaction atau PCR ini adalah sejenis pemeriksaan lab untuk mendeteksi keberadaan materi genetik dari sel, bakteri atau juga virus. PCR ini digunakan untuk diagnosis dari penyakit COVID-19 yaitu dengan mendeteksi materi genetik dari virus corona. Materi genetik ini berupa DNA dan RNA. Prosedur pemeriksaan ini diawali dengan mengambil sampel dahak, lendir, ya, atau juga cairan dari nasofaring, orofaring, atau paru-paru pasien yang diduga terinfeksi virus corona. Nah, biasanya itu kalau dilihat di gambar itu dia pakai lidiwaten ya atau cotton bud gitu yang panjang tangkainya. Kemudian diambil sampel dari dahak atau lendir yang ada di hidung ya, nasofaring dan orofaring. Jadi bisa lewat hidung, bisa juga lewat mulut. Dan ini akan melihat materi genetik dari virus tersebut. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode swab yang prosedurnya memakan waktu sekitar 15 detik dan tidak menimbulkan rasa sakit, cuman memang ada sedikit ketidaknyamanan. Selanjutnya sampel dahak ini akan diteliti di laboratorium. Jika mesin PCR mendeteksi adanya RNA virus corona di sampel dahak atau lendir yang tadi diperiksa, maka hasilnya dikatakan positif. Nah, ini adalah slide dari algoritma untuk penata laksanaan deteksi dini dari COVID-19 ya. Jadi pasien pasti sebelum diperiksa atau sebelum dilakukan pemeriksaan rapid test atau PCR pasti awal mulanya dari keluhan ya. Apakah ada gejala klinis atau tidak? Gejalanya seperti demam, batuk, pilek atau nyeri tenggorokan atau tidak? Ya, kalau tidak maka tanyakan apakah masih ada riwayat kontak dengan kasus yang sudah terkonfirmasi COVID-19 atau tidak. Kalau ada riwayat kontak, maka pasien bisa dikategorikan dengan orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan ya. Itu ada kategori-kategorinya ya. Kemudian kalau dia ada riwayat kontak ya pasti harus disarankan untuk melakukan rapid test. Nah, kalau rapid testnya dia negatif, maka dia perlu dilakukan rapid test ulang. Jadi kadang rapid test itu dilakukan 2 kali. Kemudian kalau misalnya dia positif ya dia bisa dilakukan pemeriksaan real time atau PCR untuk mendeteksi tadi ya SARS-CoV-2 dengan melakukan swab atau pengambilan sputum 2 kali, yaitu 2 hari secara berturut-turut. Itu tadi algoritmanya ya. Nah, sebenarnya penjelasan dari slide berikutnya ini atau alat pemeriksaan ini hampir sama dengan slide yang sebelumnya. Cuman di sini setelah pasien diharuskan untuk melakukan rapid untuk real time-nya dan ternyata pasien hasilnya negatif, ya itu berarti dia bukan COVID-19. Tapi kalau sudah rapid test positif kemudian hasil PCR-nya positif, berarti dia sudah terkonfirmasi terkena COVID-19. Nah, di sini kita dari terkonfirmasi COVID-19 ini nanti akan dilihat klasifikasi gejalanya, apakah dia tanpa gejala atau dia gejala ringan atau dia sedang atau bahkan dia gejalanya berat. Kalau tanpa gejala ya biasanya pasien atau individu itu akan dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah. Kalau gejala ringan juga demikian ya, tapi dengan pemantauan ini ya, isolasinya tidak dengan pemantauan tapi dengan pemantauan. Kemudian bagi yang gejala sedang, maka dianjurkan untuk rujuk ke rumah sakit darurat. Apalagi yang berat ya, kalau yang berat itu sudah harus dirujuk karena dia pasti sudah mengalami kondisi gagal nafas. Nah, ini adalah jenis layanan rawat jalan untuk pasien-pasien COVID-19. Jadi ini adalah petunjuk-petunjuk bagaimana kita menangani pasien-pasien yang mengalami melakukan rawat jalan atau di daerah poli ya, di bagian poliklinik. Nah, jika memungkinkan tempatkan pasien ini di ruangan yang terpisah atau jauh dari pasien lain. Di ruang tunggu kalau misalnya pasiennya sudah terinfeksi ya. Jadi tidak boleh bergabung dengan pasien yang lain di ruang tunggu. Kemudian anjurkan juga pasien menggunakan masker, sarung tangan, bahkan juga jubah
jika mungkin saat menemui pasien di klinik. Jadi kita sendiri juga harus menggunakan masker, sarung tangan, dan juga hazmat ya, atau jubahnya ini saat menemui pasien di klinik. Dan sebanyak mungkin langkah pencegahan dengan kontak dan percikannya. Kemudian kalau dirawat jalan ini bisa dilakukan trias yang mendalam saat keluarga ini dicurigai tidak jujur. Ya ini polemik ya, terkadang banyak keluarga yang mungkin karena dia takut atau dia bahkan malu karena stigma dari masyarakat yang sangat kuat, maka dia seringnya itu tidak jujur. Nah di sini seorang perawat ini harus melakukan trias yang mendalam, artinya dia harus mengkaji lebih dalam lagi tentang riwayat dari kontak pasien tersebut. Nanti bagaimana kita tahu dia tidak jujur? Biasanya jawabannya dari keluarga pasien atau pasien ini, dia pasti nggak jawab langsung spontan, dia ada sedikit menjawabnya lama, kemudian agak ragu-ragu dan bahkan mungkin terlihat menutupi sesuatu. Kemudian kita juga harus menjaga jarak aman antara pasien kurang lebih 1 meter ya pada saat menunggu, dan pasien yang berusia lebih dari 65 tahun atau mempunyai penyakit penyerta itu diberikan ruang tunggu yang terpisah. Kemudian jelaskan kepada pasien dan keluarga tentang identifikasi awal atau gejala-gejala, langkah-langkah pencegahan dasar yang akan digunakan, dan fasilitas layanan kesehatan mana yang harus dirujuk oleh pasien. Ini adalah cara menghindari kontaminasi dari WHO. Cara terbaik mencegah penyebaran kuman di tempat pelayanan kesehatan dan di tengah masyarakat itu yang pertama ya pasti lakukan personal hygiene atau kebersihan tangan dengan 5 moment ya. Kemudian juga jaga jarak atau physical distancing lebih dari 1 meter. Kemudian harus mengikuti etika batuk yang benar, dan yang paling penting adalah gunakan masker. Nah ini adalah gambaran screening awal sebelum pasien itu dimasukkan ke rumah sakit, atau biasanya kan ada terpisah ya, ini di luar negeri ya. Jadi di luar negeri itu bahkan sudah ada di Indonesia sebenarnya ya. Itu sudah disediakan tenda-tenda yang digunakan untuk melakukan screening awal. Jadi itu benar-benar dipisah dari rumah sakit induknya. Ini pasiennya bisa di screening di sini, dilakukan rapid test atau bahkan yang PCR. Kemudian ini adalah foto di mana pasien-pasien COVID itu dirawat di beberapa negara ya. Di atas itu di Swiss, kemudian di Cina, di Paris ya. Dan di bawah ini adalah kondisi di tempat kita yaitu di Indonesia. Nah, untuk pencegahan terhadap penyebaran virus sendiri bagi tenaga kesehatan itu adalah hal yang sangat mutlak, dan ini wajib dilakukan karena selain melindungi diri kita sendiri juga melindungi pasien. Jadi apa saja yang bisa digunakan atau digunakan oleh tenaga kesehatan saat berhadapan dengan pasien COVID. Ini tamengnya ya, jadi ini baju perang kita ya, mulai dari ada masker ya, jenis-jenis maskernya bermacam-macam, ada masker bedah, ada masker N95, kemudian ada cap, ada baju oka ya atau baju perawat, kemudian ada hazmat, ada sepatu pelindung ya, ada bahkan sampai sarung tangannya juga yang berlapis-lapis ya, ada face shield, ada Google itu kacamatanya ya. Jadi semua APD ini digunakan atau dipakai jika melakukan tindakan yang terpapar atau mungkin kemungkinan terpapar dengan darah atau cairan tubuh, sekret, ekskresi, kecuali keringat ya. Segera lepas jika selesai tindakan, karena ini terdiri dari single use dan atau bahkan ada yang reuse. Kalau yang single use ya langsung dibuang, tapi kalau yang reuse ya langsung dilakukan desinfeksi atau desinfektan. Nah ini adalah contoh dari APD level 1. Jadi APD sebenarnya ada 3 level ya, mulai dari level terendah yaitu level 1 sampai dengan level tertinggi yaitu level 3, dimana APD-nya sangat-sangat lengkap ya dan berlapis-lapis. Untuk yang level 1 ini biasanya digunakan untuk tenaga kesehatan yang bekerja di
area rawat jalan seperti di poliklinik ya. Poliklinik ini yang biasanya beresiko itu poliklinik mata, THT ya, atau poliklinik gigi dan mulut. Ini yang berisiko karena mereka menggunakan alat aerosol, dimana alat aerosol kita tahu bahwa aerosol ini juga sebagai pembawa virus dari corona tadi. Jadi pasien-pasien jadi tenaga kesehatan yang bekerja di situ dia harus menggunakan ini ya, mulai dari masker, penutup kepala, sarung tangan atau handscoon, kemudian skirt atau baju kerjanya, dan bahkan juga menggunakan alas kaki. Nah, untuk level 2 sendiri ini tadi dia ada tambahan ya, ada apron atau menggunakan gaun sama menggunakan goggles. Ini biasanya pada perawat yang bekerja di trias atau di IGD ini menggunakan pakaian yang level 2 ya. Bahkan juga pasien-pasien yang dirawat di ruang ICU ya. Kemudian pasien-pasien yang melakukan pemeriksaan imaging ini ya, contohnya kayak bronkoskopi atau endoskopi dan lain sebagainya. Kemudian juga pasien-pasien yang dirujuk untuk pemeriksaan spesimen non respiratori atau pasien yang sudah suspek, dan atau bahkan perawat-perawat atau tenaga medis yang bertugas untuk membersihkan instrumen medis yang mana telah digunakan oleh pasien yang suspek atau pasien yang sudah terkonfirmasi. Nah, untuk level 3 sendiri ini yang level paling lengkap ya, itu dengan APD yang sangat-sangat lengkap. Biasanya tenaga kesehatan yang menggunakan ini adalah tenaga kesehatan yang sangat-sangat berisiko karena dia kontak langsung dengan pasien dalam jangka yang lama, dan juga menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan aerosol ya, seperti alat-alat nebulizer, suction dan lain sebagainya. Nah, biasanya juga pada UGD, di ruang UGD maksudnya ya, ruang UGD kenapa juga bisa menggunakan alat ini, karena dia melakukan tindakan yang berhubungan dengan mulut. Nah, mulut ini kan kita tahu bahwa penularannya bisa lewat mulut ya. Nah, alat apa? Yaitu tindakan intubasi, tracheostomi, bronkoskopi, endoskopi, gastrointestinal, atau pada pasien suspek yang sudah terkonfirmasi. Kemudian juga pada perawat OK atau operatif ini juga mereka pakai ini ya, atau pada pasien-pasien atau pada perawat-perawat yang bertugas untuk mendampingi otopsi pasien yang sudah meninggal. Kemudian juga pasien-pasien yang mengambil spesimen, dan paling penting APD ini digunakan pada perawat di ruang isolasi atau di ruang tindakan. Nah, slide ini adalah urutan jika seorang tenaga kesehatan itu melakukan pemasangan APD. Jadi ada langkah dan urutan, dan ini tidak boleh ketinggalan satupun ya. Jadi yang pertama itu pasti mereka melepaskan barang-barang pribadi ya, perhiasan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya mereka menggunakan atau mengenakan baju kerja dan juga sepatu yang tertutup ya. Jadi di tempat kerja di rumah sakit itu kan ada seragamnya ya. Nah, itu mereka menggunakan baju seragam. Kemudian cuci tangan, kemudian mereka pakai maskernya masker N95 ya, atau masker bedah ya. Kemudian pakai masker N95, kemudian pakai masker bedah dan pakai kacamata atau Google. Kemudian pakai cover overall atau jumpsuit yang biasanya dipakai di seluruh tubuh ya, tetapi bagian kepala ini tidak ditutupi dahulu ya. Kemudian kenakan apron, kenakan cover shoes, kenakan sepatu boot. Habis pakai sepatu boot, cuci tangan lagi ya, cuci tangan. Kemudian karena kita mau pakai sarung tangan ya, dan habis cuci tangan pakai sarung tangan yang pertama. Setelah sarung tangan yang pertama itu kan pendek tuh, nah itu pakai lagi tuh sarung tangan yang kedua yang lebih panjang. Baru setelah pakai sarung tangan, ambil face shield ya, dan tutup di bagian kepalanya. Kemudian cuci tangan lagi, baru pakai cuci tangan bedah ya, karena kita mau menggunakan gaun surgical, ini gaun yang steril. Jadi cuci tangan bedah, cuci tangan steril namanya, dengan teknik steril. Maka baru pakai gaun surgical dan pakai sarung tangan surgical, sarung tangan bedah
Ya, ini biasanya pada pada perawat-perawat yang bekerja di ruang OK atau operasi room. Nah, kalau tadi pemasangannya, ini pelepasannya, ini kebalikannya ya. Kalau pelepasan itu yang pertama dilepas adalah sarung tangan yang panjang tadi, sarung tangan operasi tadi ya. Lepas sarung tangan, lepas surgical gown, kemudian lepas apron, kemudian sepatu yang tadi sepatu boot itu didesinfeksi dengan sikat panjang, kemudian tangan kita cuci tangan dengan menggunakan desinfektan atau hand strap yang ada alkoholnya. Kemudian lepaskan tutup cover atau face shield kita, baru kita cuci tangan lagi, baru kita lepaskan Google ya, cuci tangan yang kedua ya, lepaskan Google, kemudian cuci tangan yang ketiga lagi, kemudian kita kita lepaskan masker bedah, habis masker bedah cuci tangan lagi, kemudian lepas cover sus, kemudian lepas jumpsuit atau hazmat, kemudian lepas sarung tangan yang kedua, kemudian cuci tangan lagi. Kemudian lepas sarung tangan yang paling pendek yang pertama tadi ya. Cuci tangan lagi, lepas masker N95, cuci tangan lagi, lepas surgical cap, cuci tangan lagi, dan surgical cap sudah terakhir ya. Baru cuci tangan di akhir dan langsung bersih-bersih atau kita mandi. Jadi bisa dilihat itu berapa kali cuci tangannya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 7 cuci tangan dengan sabun, yang satunya dengan desinfektan tadi di awal. Jadi ada 8 kali cuci tangan ya. Bisa dibayangkan, makanya kadang perawat petugas COVID-nya itu tangannya sampai kerasa baal ya, karena saking seringnya cuci tangan. Nah, kalau tadi itu adalah tahapan dalam melepas APD, nah ini kita juga harus tahu di mana kita atau tenaga medis itu bisa melepas atau bahkan memakai APD. Itu biasanya disediakan ruang khusus ya, atau anterum, itu ruang transisi yang menghubungkan area terkontaminasi dan area tidak terkontaminasi. Jadi di tempat ini tenaga kesehatan bisa pakai dan bisa melepas APD-nya sebelum dia berpindah ke ruangan berikutnya. Bila di fasilitas kesehatan itu tidak terdapat enterum, maka dapat digunakan area lainnya, misalnya doorway atau yang koridor gitu ya, asalkan tidak mencemari lingkungan di luar area terkontaminasi. Limbah medis ini harus dibuang sebagai limbah medis dan diberikan label COVID-19 menggunakan kantong plastik ganda, dan jangan lupa harus diikat. Jadi keseluruhan tahapan pemasangan dan pelepasan APD ini harus menggunakan cara yang benar, baik itu memakai maupun melepasnya. Bahkan juga sampah medisnya atau sampah disposalnya harus dikumpulkan secara benar, yaitu tepat lokasi, tepat cara pelepasan, tepat cara pembuangan, dan juga yang paling penting adalah hand hygiene dengan 5 moment 6 langkah. Nah, setelah tenaga medis itu melepas seluruh seragam APD-nya, ini mereka bisa melakukan aktivitas selanjutnya, misalnya mereka bisa meeting ya, atau bahkan mereka bisa diskusi terkait kondisi kasus dari pasiennya ya. Dan ini tetap menjaga jarak ya, atau physical distancing atau social distancing, dan paling penting adalah hand hygiene. Jadi ini adalah salah satu bentuk yang bisa kita lakukan untuk mencegah meluasnya wabah COVID-19. Nah, ini adalah gambar WOC atau Web of Caution ya, atau kita nama lainnya tuh jaring laba-laba. Jadi ini sebenarnya adalah patofisiologi ya, atau patogenesa yang tadi sebenarnya Ibu sudah menjelaskan di awal, cuma Ibu ulangin kembali bahwa kalau setiap kalian melakukan asuhan keperawatan itu pasti di salah satu dari syaratnya adalah kalian harus membuat WOC atau patofisiologi dari penyakit COVID itu. Patofisiologi itu adalah perjalanan penyakit ya, dari penyakit, bagaimana penyakit itu bisa muncul tanda dan gejala sampai dia menimbulkan masalah keperawatan. Jadi pasti dimulai dari WOC, itu dimulai dari etiologinya itu tadi virus ya, virus yang masuk atau virus ini dia menginfeksi area paru, yaitu di parenkim paru. Kemudian lama kelamaan lesinya akan meluas, dan lama kelamaan jaringan yang paru yang awal mulanya sehat itu akan berkurang fungsinya, sehingga
dari fungsinya berkurang, maka produksi sputum itu akan ikut meningkat. Nah, kalau sudah sputumnya meningkat, nah itu masalah itu muncul banyak itu, mulai dari ketidakefektifan bersihan jalan nafas ya, atau itu adalah salah satu diagnosa keperawatan ya, ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kemudian dari situ muncul gangguan atau fisiologis dari volume tidal. Jadi volume tidal mengalami penurunan. Nah, di sini mengakibatkan adanya respon atau reaksi terhadap sistem respirasi dan sistem kardiovaskuler. Kalau pada respirasi ya pasti ventilasinya pasti akan meningkat. Jadi pasiennya akan berusaha untuk nafas panjang. Jadi nafas panjang dan dalam ya, seperti orang takipnu. Jadi tarik nafas, frekuensi nafasnya juga semakin cepat atau RR-nya semakin meningkat. Dari ventilasi yang meningkat pasti akan meningkatkan tekanan parsial dari oksigen, karena kebutuhan oksigen dibutuhkan cepat ya, karena tadi kalau ventilasinya meningkat otomatis oksigen yang masuk ke dalam pembuluh darah arteri itu akan meningkat. Makanya di sini increase PaO2 berarti increase tekanan oksigen di arteri ya, peningkatan tekanan oksigen di arteri. Nah, peningkatan tekanan di oksigen di arteri ini kalau misalnya direspon oleh tubuh kita itu bisa terjadi kompensasi atau bisa tidak terkompensasi. Nah, kalau dia terkompensasi, maka dia akan match dengan ventilasi perfusinya. Nah, ini akan meningkatkan stroke volume di jantung dan juga heart rate dari jantung akan meningkat. Itu namanya homeostatis ya. Jadi kalau ada gangguan di pernafasan, maka jantung dia ikut memompa supaya seimbang ya. Jadi kalau ini oksigennya ini meningkat ini, maka stroke volumenya juga ikut meningkat supaya oksigen itu bisa segera diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dari peningkatan stroke volume ini dia akan memberikan efek negatif pada fungsi dari kardiovaskuler ya. Efek negatifnya apa? Bisa terjadi peningkatan kerja dari miokard jantung atau otot jantung. Kalau sudah terjadi peningkatan kerja dari otot jantung, nah ini masalah lagi ya. Terjadi peningkatan puls dari arteri pulmonari ya. Akibatnya pasiennya tiba-tiba pingsan atau cepat lemah, cepat lelah gitu ya. Nah, dari kondisi ini bisa terjadi penurunan cardiac output. Ya, penurunan cardiac output. Nah, nanti akan muncul masalah keperawatan. Decrease ya, atau penurunan cardiac output, kemudian intoleransi aktivitas karena tadi fatigue tadi, kemudian kegagalan dalam aktivitas fisik, gangguan dalam mobilitas fisik atau self care deficit ya, gangguan dalam perawatan diri ya. Bahkan terjadi kalau jantung saja sudah memompanya sangat susah, maka nanti oksigen atau aliran darah yang masuk terutama ke otak itu pasti juga akan turun. Nanti efeknya ke otak. Makanya pasiennya tiba-tiba bisa pingsan mendadak. Ini akibat dari perfusi cerebral yang tidak adekuat. Ya. Nah, itu yang kompensasi. Jadi kompensasi itu bukan berarti tidak ada masalah, tapi tetap menimbulkan masalah. Nah, untuk yang tidak terkompensasi, ini volume tidalnya akan menurun ya, penurunan volume tidal. Ini menyebabkan ketidakbalansnya atau tidak seimbangnya antara ventilasi dengan kualitas dari alveolus. Jadi ada gangguan dalam keseimbangan pertukaran gas antara alveolus dengan dinding pembuluh darahnya. Nah, kondisi ini mengakibatkan pasien mengalami hipoksia atau hipoksemia. Nah, kalau pasien sudah mengalami hipoksia atau hipoksemia, tahu ya hipoksia ya. Jadi kekurangan oksigen dalam jaringan atau kekurangan oksigen dalam darah. Kalau sudah terjadi hipoksia atau hipoksemia, nah itu sudah muncul tuh kegagalan dalam fungsi respirasinya, maka muncul masalah keperawatan, yaitu kerusakan pertukaran gas. Nah, dari kerusakan pertukaran gas ya pasti muncul kerusakan ventilasi mekanik atau gangguan pola nafas. Ya, jadi kalau dilihat dari WOC ini ya 3 masalah pernafasan itu muncul semua, mulai dari ketidakefektifan bersihan jalan nafas, kemudian kerusakan pertukaran gas, kemudian gangguan ventilasi spontan ya, atau gangguan pola nafas ya, atau kalau di jantung tadi penurunan cardiac output ya,
kemudian juga ada intoleransi aktivitas, kemudian ada perfusi cerebral, kerusakan perfusi cerebral atau gangguan perfusi cerebral karena tadi ya pasiennya sinkop atau dia mendadak pingsan ya karena aliran darah yang masuk ke jantung itu menurun karena ada tekanan dari arteri pulmoner tadi. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang muncul ini disesuaikan dengan klasifikasi gejalanya ya, baik itu gejala ringan, sedang, atau berat atau kritis. Nah, untuk gejala ringan sampai sedang, itu rata-rata pasien mengalami masalah keperawatan yang sama, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas atau proses infeksi. Kemudian masalah yang kedua itu adalah gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus dan kapiler. Dan yang masalah ketiga ini adalah ansietas berhubungan dengan krisis situasional, ancaman terhadap kematian. Jadi ketiga bunyi dari diagnosa keperawatan ini diambil dari SDKI ya. Sementara diagnosa keperawatan dengan gejala yang berat atau kritis ini pasiennya berarti sudah dalam kondisi yang gawat darurat ya. Nah, di sini pasti muncul gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan gangguan metabolisme, kelemahan atau keletihan otot pernafasan. Kemudian bisa terjadi resiko shock ya, jadi muncul masalah keperawatan resiko shock dengan dihubungkan hipoksia, sepsis, sindrom respon inflamasi sistemik. Kemudian gangguan sirkulasi spontan berhubungan dengan penurunan fungsi ventrikel tadi ya, karena gangguan di kerja jantung tadi. Jadi sebenarnya itu mudah sekali ya kita menegakkan diagnosa keperawatan. Ya, bagaimana kita bisa menegakkan bersihan jalan nafas maupun pertukaran gas atau gangguan ventilasi spontan itu dilihat dari jenis sesak nafasnya atau penyebab etiologi dari sesak nafas. Kalau sesak nafasnya ada sekretnya, disertai sekret, oh berarti ini masalahnya di bersihan jalan nafas. Maka muncul masalah bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Kemudian kalau misalnya ada ronki, nah ini kaitannya sama paru-paru bagian dalam nih. Ronki, karena suara ronki itu kan muncul di area paru-paru di bagian dalam ya, terutama dekat percabangan bronkus. Nah, ini berarti adanya gangguan pertukaran gas. Kenapa? Karena di situ di dekat bronkus itu, bronkus terminalis itu kan ada alveolus. Nah, proses pertukaran gas itu kan berada di alveolus dan pembuluh darah kapiler. Makanya kalau kita dengar suara nafas menggunakan stetoskop ada ronkinya, kemungkinan masalah yang muncul adalah gangguan pertukaran gas. Dari mana bisa yakin itu gangguan pertukaran gas? Ya dibutuhkan validasi data tambahan. Kalau pasiennya dicek darahnya, gas darah arteri ya, GDA atau BGA-nya, blood gas arteri, oh ternyata nilai PCO2-nya, tekanan karbon dioksidanya meningkat dan tekanan oksigennya menurun, maka dia bisa mengalami gangguan yang dinyatakan asidosis respiratorik ya, atau alkalosis respiratorik, tergantung pH-nya ya. Kalau pH-nya turun berarti asidosis, kalau pH-nya meningkat berarti dia alkalosis ya. Jadi situ keterangannya pH-nya abnormal. pH abnormal ini maksudnya dia mengalami pH yang asidosis atau kondisi asidosis atau kondisi alkalosis. Nah, kalau yang bersihan jalan nafas tadi nggak hanya sekret saja, kalau kita tidak yakin ya kita tanyakan apakah disertai batuk yang tidak bisa mengeluarkan sekret atau tidak. Kadang dia ada sekret tapi dia susah untuk mengeluarkannya, itu batuknya menjadi tidak efektif. Nah, itu bisa mengalami gangguan dalam jalan nafas. Jadi sebenarnya simple aja kalau kita mengambil masalah keperawatan untuk saluran nafas atau sistem pernafasan, itu tinggal kita membayangkan anatominya saja. Kalau dia masih berada di area saluran nafas bagian atas ya, ini otomatis gangguannya pada nasofaring atau orofaring, yaitu gangguan pada jalan nafasnya ya. Kalau jalan nafas ya berarti ada sesuatu yang menahan di jalan nafas. Yang menahan itu apa ya? Sekret. Bagaimana kok sekret menahan ya? Karena sekretnya tidak bisa keluar. Kenapa kok tidak bisa keluar ya? Karena pasiennya tidak bisa batuk, makanya pasiennya batuknya tidak efektif, sehingga muncullah masalah bersihan jalan nafas tidak efektif.
Nah, begitu juga di pertukaran gas. Pertukaran gas ini mainnya kan di anatomi paru-paru bagian bawah, di daerah alveolus, di bronkus, di percabangannya. Nah, di situ Ronki itu kan munculnya di sekitar area tersebut. Ronki muncul itu kan berarti ada sekret yang dia menumpuk di fungsi paru-paru bagian dalamnya. Nah, ini ditambahin dengan validasi data tambahan pemeriksaan analisa gas darah arteri. Jadi pengambilan darah arteri nanti yang diperiksa adalah PCO2-nya, PO2-nya, bahkan pH-nya. Lah, kemudian bagaimana sesak nafas kalau misalnya dia dikatakan memiliki resiko shock? Ya tinggal dilihat dia ada kondisi hipotensi atau tidak, atau tekanan darah rendah atau tidak. Kalau tensinya rendah, oh berarti dia resiko shock. Apa data tambahannya? Yo, cek apakah dia mengalami hipoksemia atau hipoksia. Ya, hipoksemia atau hipoksia itu dicek dari saturasi oksigennya, saturasinya kurang dari 90% atau tidak. Ya, jadi saturasi perifer SpO2 atau SaO2. Kalau SpO2 itu berarti kan saturasi perifer, O2 itu oksigen. Kalau nilainya kurang dari 90%, oh berarti dia ada masalah di kadar dari oksigen dalam darahnya, makanya disebut dengan hipoksemia atau hipoksia. Ya, bahkan bisa mengalami sepsis kalau dia disertai demam dan kejang, bahkan bisa mengalami SIRS. Nah, kemudian kalau sesak nafas disertai dengan keletihan dalam keletihan apa ya? Ini keletihannya bukan keletihan kalian capek pegel-pegel ya, tapi ini keletihan dalam bernafas atau keletihan dari otot bantu nafas. Ada kelemahan di otot bantu nafas. Jadi dia karena tadi ya dia hiperventilasi, ambil nafas panjang dan dalam, itu kan jadi capek ya ototnya ya. Lama kelamaan ototnya menjadi keletihan dan kelemahan sehingga mengalami gangguan dalam ventilasi. Ingat fisiologi dari sistem pernafasan. Ventilasi itu pertukaran udara dari udara yang masuk dari atmosfer, masuk melalui rongga hidung dan masuk ke paru-paru ya. Nah, itu tadi proses mengambil oksigen dari udara luar ke dalam paru-paru itu kan membutuhkan bantuan dari otot bantu nafas. Kalau itu otot bantu nafas digunakan, nah berarti itu sudah sangat payah dia pernafasannya. Kan normalnya tidak ada penggunaan otot tambahan ya. Kalau kita bernafas itu kan hanya dengan paru-paru dan diafragma saja ya. Tapi kalau kita sampai nafas yang dalam itu kan dadanya kan ikut mengembang. Nah, itu membutuhkan kerja dari otot pernafasan. Otot pernafasan itu di mana saja? Ingat anatomi pernafasan itu ada di antara tulang iga ya. Pelajari lagi anatomi sistem pernafasannya. Nah, asuhan keperawatan tadi itu adalah pengkajian ya sampai penentuan diagnosa. Nah, kalau sekarang adalah outcome-nya atau luarannya. Outcome ini kriteria hasil ya. Jadi apa yang diharapkan dari masalah keperawatan yang muncul tadi? Misalnya dari masalah bersihan jalan nafas, ya diharapkan dalam jangka waktu 24 jam atau dalam satu hari itu jalan nafasnya, bersihannya sudah mulai meningkat. Kenapa kriterianya? Ya batuknya pasti efektif. Batuk efektif itu berarti dia bisa mengeluarkan sputum. Ya, karena tadi yang menyebabkan dia sesak nafas ya karena sputumnya tadi ya. Kemudian jumlah sputumnya semakin berkurang ya. Kemudian kalau didengarkan, kalau tadi biasanya dia disertai dengan wheezing, ya pasti suara nafas tambahan seperti wheezing, ronki itu pasti akan menurun ya. Nah, untuk masalah gangguan pertukaran gas ya patokannya ya di gas di dalam darah. Ya gasnya dilihat dari mana? Dilihat dari RR-nya, dari SpO2-nya, PaO2-nya, PCO2, pH, sama tadi ronki ya, karena tadi suara nafas ronki itu di bagian dalam ya, di bagian dalam dari paru-paru, di bagian gasnya tadi. Nah, ini kriterianya harus teratasi dalam jangka waktu pendek ya, dalam jangka waktu 2-4 jam, karena itu adalah golden period. Kalau itu tidak diatasi ya harus menggunakan bantuan alat bantu nafas seperti ETT atau bahkan ventilator mekanik. Kemudian ansietas. Nah, ansietas ini ya dalam 24 jam saja ya diharapkan tingkat ansietasnya menurun. Kriterianya apa? Perasaan bingungnya menurun, perasaan khawatirnya menurun, gelisahnya menurun, tegang juga ikut menurun. Nah, untuk kriteria hasil selanjutnya pada gangguan ventilasi spontan ini tadi pada kondisi pasien dalam klasifikasi berat sampai kritis ya, dia terjadi gangguan ventilasi spontan.
Ya ini diharapkan dalam jangka waktu 24-48 jam ya, ventilasi spontannya akan meningkat. Kriterianya apa ya? Volume tidalnya meningkat, dyspnea-nya menurun. Dyspnea ini frekuensi napas ya, frekuensi napasnya kurang dari normal. Kemudian PaO2-nya lebih dari 80, PCO2-nya normal, gelisahnya menurun. Kemudian kalau resiko shock ini berarti ditandai dengan tidak terjadinya shock atau tingkat shocknya menurun. Nah, ini dalam jangka waktu pendek ya, dalam jangka waktu 8 jam itu tidak boleh terjadi shock yang meningkat atau harus diturunkan dalam jangka waktu 8 jam. Bagaimana kita bisa melihat kriteria bahwa pasien itu sudah mengalami penurunan dari shocknya dia? Ya, lihat dari kateternya, kateter urin atau output urinnya. Kriterianya lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Ya, tinggal dikalikan. Kalau berat badannya kalian 70 ya kalikan 70, 0,5 berapa? 70 kali 0,5, kemudian di dalam jangka waktu dalam satuan jam ya. Kalau 24 jam, kalau satu hari berarti 24 jam, tinggal dikalikan lagi ya. Itu output urinnya harus di atas itu. Kemudian akralnya harus hangat. Ingat kalau tanda-tanda shock itu akralnya dingin ya. Makanya di sini kriterianya akralnya harus hangat. Kemudian pucatnya menurun, tekanan darah sistolnya itu harus di atas 90 mm. Kemudian MAP-nya ya, mean artery pressure. MAP ini mean artery pressure, itu perbandingan antara sistol sama diastol ya. Itu kalian cari lagi sumbernya dan kalian harus hafal ini rumus dari MAP. Nah, itu MAP-nya kriterianya harus di atas 65 mm Hg. Kemudian pemeriksaan CVP. CVP ini adalah tekanan vena pressure yang menggunakan monitoring untuk melihat monitoring balans cairan ya. Ini antara 2 sampai 12 mm Hg. Kemudian pada masalah gangguan sirkulasi spontan, ya ini lebih cepat lagi penanganannya, karena kalau kondisi kritis kan berarti penanganannya di UGD tuh. Nah, di UGD itu harus cepat penanganannya. Bahkan tidak boleh lebih dari 4 jam ya. Bahkan itu 4 jam itu masa periode kritisnya, atau kalau orang IGD bilangnya itu golden periodnya. Nah, dalam 30 menit ini diharapkan sirkulasi spontannya akan meningkat. Kriterianya bagaimana? Ya, tingkat kesadarannya atau GCS-nya meningkat. Heart rate-nya harus dalam rentang normal, yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Tekanan darah sistolnya harus 90 mm Hg di atasnya ya. Kemudian ETCO2-nya atau tekanan atau kadar CO2-nya ya, CO2-nya, asam CO2-nya itu harus dalam rentang normal, yaitu 35 sampai 45 mm Hg, dan gambaran EKG-nya juga harus dalam gambaran normal. Nah, kalau tadi kita belajar kriteria hasil, nah sekarang kita sudah langsung harus tahu kira-kira perencanaan apa yang harus kita lakukan pada pasien ya, atau intervensi apa yang bisa kita berikan pada pasien. Nah, untuk mengatasi masalah bersihan jalan nafas tidak efektif, yang dilakukan pertama kali adalah kita harus melakukan manajemen jalan nafas. Namanya manajemen itu berarti semua kaitannya dengan menanggulangi jalan nafas itu ada di dalamnya, mulai dari monitor ya sampai melakukan tindakan kolaborasi pemberian oksigen atau kolaborasi pemberian obat-obatan sistem pernapasan seperti bronkodilator atau mukolitik. Nah, ingat ya, kalau kita memonitor pola nafas itu harus selalu rajin untuk mencatat frekuensi nafasnya, kedalamannya, usaha nafasnya. Kenapa sih kita harus monitor pola nafas? Karena ini untuk mengetahui apakah pasien terjadi kondisi hipoksia atau tidak. Karena hipoksia itu tanda-tandanya salah satunya terjadi peningkatan frekuensi pernafasan, kemudian terjadi peningkatan kedalaman pernafasan. Kedalaman ini dia menggunakan otot bantu pernafasan tadi, dan juga ada usaha nafas yang sangat-sangat tinggi. Kemudian yang harus dimonitor selanjutnya adalah sekret. Karena tadi ya, karena tadi kita tahu penyebabnya dari bersihan jalan nafas itu karena sekret yang tidak bisa keluar, karena tadi pasiennya tidak bisa batuk efektif. Nah, makanya sekret ini juga harus dilihat mulai dari jumlahnya, warna, bau, dan konsistensi. Nah, karena kalau sekret yang kental tadi ini dia bisa menutup jalan nafas sehingga bisa menyebabkan kondisi hipoksemia lagi. Ya. Jadi ini dia ibaratnya kalau di jalan tol itu ya, kalau di pintu tol pertama tadi itu sudah
terjadi kemacetan, ada sekret di situ, ya otomatis mau jalan ke tol yang berikutnya tidak bisa ya. Tol berikutnya ini ibaratnya oksigen ya, oksigen ini ibaratnya tadi truk ya, truk yang bukan truk. Kalau oksigen ini dia semacam pasir yang diangkut oleh truk. Nah, truk ini adalah hemoglobin Hb ya. Hb dia mengangkut oksigen untuk ditransport ke peredaran darah. Nah, peredaran darah tadi pipa darahnya itu analoginya adalah sebuah tol jalan raya. Nah, kalau misalnya oksigennya tidak bisa diangkut karena tadi pintu tolnya tadi tertutup oleh sekret, maka tadi oksigennya tidak akan bisa mengalir ke dalam pembuluh darah atau aliran darahnya, sehingga terjadi kondisi hipoksemia. Kemudian juga harus mampu monitor kemampuan dalam batuk efektif. Pasiennya bisa batuk efektif atau tidak. Ya percuma kalau kita catat sekretnya terus menerus tapi pasiennya tidak dilihat dia bisa batuk efektif atau tidak, diajarin dia bisa apa enggak untuk mengikuti. Karena batuk efektif itu susah ya, tidak segampang yang kita perkirakan, bukan segampang yang kita suruh ibu batuk, bukan seperti itu. Jadi pasien yang batuk efektif itu batuknya itu sampai sampai air matanya itu keluar ya, sampai bahkan kalau misalnya kalian batuk yang sangat parah gitu sampai kalian kerasa biji mata kalian mau keluar dari mata sampai berair, nah itu dia katakan batuk efektifnya benar-benar efektif karena ada usaha untuk mengeluarkan sekret tadi yang di dalam. Karena sekret itu kita tidak tahu ya, kalau kita lihat anatomi cabang dari bronkus itu kan banyak sekali cabangnya, kecil-kecil ya, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, bayangkan kalau sekret itu dia mulanya berada di cabang yang paling kecil. Nah, kita tahu bahwa cairan itu, kalian belajar fisika, cairan itu kan dia akan berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau itu tidak ditekan dengan tekanan tinggi, ya tidak ditekan dengan batuk efektif yang sangat-sangat kuat, jadi nggak kuat ya, uhnya lama gitu ya, nggak akan bisa keluar sekret. Tapi kalau yang kuat, batuk yang efektif, itu dia bisa mendorong sekret itu berpindah ke cabang bronkus yang lain. Nah, akibatnya dari cabang bronkus bisa ke trakea dan bisa dikeluarkan lewat mulut. Nah, itu prosesnya itu harus kalian bayangkan dari anatomi saluran pernafasan. Kemudian posisikan semivolar. Volar ini juga penting ya, karena pasien-pasien dengan kondisi sesak nafas pasti dia akan duduk seperti tripod gitu, megang kaki, membungkuk ya, supaya pernafasannya itu lebih mudah. Makanya diposisikan duduk atau setengah duduk. Kemudian beri minum hangat. Nah, hangat ini juga penting ya untuk efek dari ekspektorat. Dia semacam pengencer dari dahak. Jadi kalau orang yang batuk-batuk terus ya anjurkan minum air hangat sama jeruk nipis. Nah, itu pasti enak sudah efek dari ekspektorannya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa keluar ya tadi ya, sekretnya ternyata dengan batuk efektif, dengan minum air hangat itu tetap tidak bisa keluar, ya bisa dianjurkan atau bisa kita lakukan tindakan suction, yaitu dihisap lendirnya. Jadi semacam alat penghisap lendir atau suction. Nanti kalian bisa browsing ya di internet gambar suction itu seperti apa. Nah, itu harus disedot lendirnya kurang dari 15 detik, nggak boleh lebih dari itu ya. Kalau lebih dari itu nanti pasiennya malah hipoksemia. Jadi bukan sekret yang disedot, malah semua oksigennya ikut tersedot ya. Jadi kenapa diberikan jangka waktu 15 detik? Karena kalau lebih dari 15 detik pasiennya bisa mengalami gagal nafas, karena yang tersedot bukan sekret, malah oksigennya. Kadang aneh ya kalau kita lagi pertama kali megang suction ya, apalagi kalian waktu praktek di rumah sakit, kalau megang suction pertama kali pasti gemes ya, pengen banget membersihkan lendir atau sekret di aliran darah, di pernafasannya, padahal itu tidak boleh. Sama aja kalau mau ingin mencuci piring kan kita pengennya bersih ya. Nah, ini beda dengan pernafasan. Kalau pernafasan itu tidak boleh bersih-bersih ya, karena nafas itu tetap ada silianya, tetap ada lendirnya, tapi lendirnya itu dalam batas normal. Nah, makanya tidak boleh menghisap semuanya, karena kalau dihisap semuanya nanti iritasi nafasnya atau saluran nafasnya, bisa iritasi malah menambah masalah. Kemudian anjurkan minum yang banyak ya, sekitar 2000 cc atau 2 liter air per hari ya. Tapi ini jika tidak ada kontraindikasi. Ajarkan teknik batuk efektif, jelas ya. Kemudian kalau perlu kolaborasi dengan pemberian obat-obat bronchodilator atau mukolitik, obat pengencer dahak ya, yang diresepkan oleh dokter.
Nah, untuk mengatasi bersihan jalan nafas, langkah kedua adalah kita melakukan manajemen isolasi. Ini bedanya dengan penyakit paru yang lain ya. Isolasi ini karena ini penyakit menular, maka manajemen isolasi ini penting dilakukan di bersihan jalan nafas, tidak efektif. Ya, apa saja ya, pasti kita identifikasi dulu ya, pasiennya butuh diisolasi atau tidak. Kemudian biasanya dia diisolasi di satu kamar ya. Satu kamar ini kenapa disendirikan ya, untuk mencegah infeksi silang ya, atau infeksi nosokomial. Kemudian sediakan seluruh kebutuhan hariannya ya, kamarnya, kamar mandi dan semuanya, stafnya juga semuanya khusus. Dan di sini meminimalkan mobilisasi pasien dan staf. Makanya di ruang isolasi itu sudah terkurung, kemudian jarang dikunjungin, yang memang dibatasi staf dari atau petugas kesehatan itu dibatasi dalam mengunjungi ya. Mereka hanya bisa mengunjungi 1 atau 2 kali sehari itu. Ya, makanya pasien-pasien yang isolasi itu kadang mereka depresi ya, karena sudah tidak ditunggu oleh keluarga. Ya, mereka hanya menunggu staf yang masuk saja, dan staf yang masuk pun itu dibatasi mobilisasinya. Kemudian dekontaminasi alat kesehatan harus dilakukan sesegera mungkin. Kebersihan tangan 5 moment juga harus selalu sering. Kemudian alat APD juga harus selalu dipakai yang lengkap ya. Kemudian harus meminimalkan kontak dengan pasien. Kalaupun kontak harus sesuai kebutuhan saja ya, ketika merawat pasien saja. Kemudian kalau sudah keluar dari isolasi biasanya disuruh anjurkan isolasi mandiri, atau bahkan pasien yang tidak diisolasi di rumah sakit ya pasti isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Nah, untuk masalah gangguan pertukaran gas ini penata laksanaan yang pertama dilakukan adalah terapi oksigen. Terapi oksigen ini, kalau kita lihat terapi oksigen aja pasti bayangannya cuma diberikan oksigen, padahal tidak semudah itu ya, tidak segampang itu. Jadi terapi oksigen itu banyak sekali, mulai dari monitor sama seperti tadi manajemen jalan nafas ya. Terapi oksigen juga harus tetap dimonitor bunyi nafasnya, suara nafasnya, ronkinya, ronki basah atau ronki cair. Kemudian bukan ronki basah atau ronki cair ya, ronki kasar atau ronki halus. Kemudian monitor kecepatan aliran oksigennya, apakah terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat oksigen itu kan seperti obat ya. Kalau kita terlalu tinggi pemberian tekanan oksigennya, pasien bisa mengalami keracunan oksigen. Kalau sudah keracunan, kondisinya pasien bisa mengalami kejang-kejang dan bahkan bisa meninggal di tempat. Kemudian monitor integritas mukosa hidung. Lihat di mukosa hidung, kalau pasien-pasien yang terapi oksigen menggunakan nasal kanul, itu jangan sampai terjadi iritasi ya, karena biasanya kalau kita memberikan tekanan yang terlalu tinggi menggunakan nasal kanul, itu hidungnya bisa iritasi. Makanya terapi oksigenasi itu kan macam-macam ya, ada pakai nasal, ada pakai masker oksigen ya, maskernya juga macam-macam, ada yang rebreathing atau non rebreathing. Nah, itu semuanya disesuaikan dengan tekanannya. Kalau semakin tinggi tekanannya, berarti pemakaian dari masker atau penggunaan dari oksigennya juga berbeda-beda. Monitor efektivitas terapi, apakah efektif atau tidak terapi itu diberikan. Jadi jangan sampai sudah diberikan terapi oksigen, udah dikasih oksigen tapi tidak dicek oksimetrinya bagaimana, AGD-nya bagaimana, nggak diambil darahnya ya percuma. Kita nggak tahu oksigen itu sukses nggak untuk mengatasi masalah pertukaran gas. Jadi dicek lagi pertukaran gasnya, AGD-nya dicek lagi. Kemudian bisa juga dengan monitor ronsen atau ronsen dada untuk melihat apakah adanya peningkatan densitas dari paru. Biasanya kondisi pneumonia ini penting dilakukan. Kemudian bersihkan sekret pada mulut, hidung. Ini tadi ya, karena kan pasien sering terpasang masker, jadi kebersihan mulut, hidungnya ini juga harus kita jaga. Kemudian berikan oksigen, dimulai dari 5 liter per menit ya pasiennya menggunakan masker oksigen, dengan targetnya SpO2-nya itu di atas 90%. Gunakan perangkat oksigen yang sesuai. Kalau dia pakai nasal ya gunakan nasal. Kalau dia pakai ventilasi mekanik ya dia harus dirujuk ke ICU untuk dipasang ventilator. Kemudian jelaskan tujuan dan prosedur pemberian oksigen dan kolaborasi penentuan dosis oksigen. Jadi ingat ya, oksigen itu adalah kolaborasi, bukan asal kalian pasang oksigen langsung jadi. Oksigen itu ada dosisnya ya. Jadi dia bagaimana bisa keluar 2 liter, 4 liter, 6 liter, itu ada rumusnya. Makanya itu harus dikolaborasi dengan dokter. Nah, untuk masalah ansietas, intervensi untuk mengurangi cemasnya yaitu
Yang pasti kita harus monitor tanda-tanda cemasnya, baik itu tanda-tanda verbal maupun non-verbal. Karena biasanya kalau pasien semakin cemas itu malah menambah parah kondisi fisiologisnya. Jadi semakin frekuensinya awalnya pernafasannya mungkin tidak terlalu parah, jadi karena ada cemasnya jadi RR-nya bertambah tinggi dan kedalaman nafasnya juga akan bertambah. Nah, kalau sudah nafasnya sudah bertambah karena faktor psikologis tadi, ini bisa mempengaruhi dari hipoksia dalam darah atau bisa jatuh dalam kondisi hipoksemia. Kemudian yang bisa dilakukan adalah mungkin kalau di pasien di ruangan isolasi ya, temani pasien dengan mengurangi kecemasan, diajak berbicara ya, karena ini adalah tindakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan. Dan juga kita meminta keluarga untuk memberikan dukungan ya. Kemudian juga dengarkan dengan penuh perhatian. Kita harus sabar mendengarkan segala keluhannya, segala curhatannya oleh pasien dan perasaannya, sehingga pasien itu akan menganggap bahwa dia diperhatikan oleh kita. Makanya biasanya kalau pasien-pasien yang sakit itu mereka lebih cenderung dekat dengan tenaga kesehatan daripada dengan keluarga rata-rata ya, karena yang paling bisa untuk mendengarkan mereka, yang paling dekat, yang paling mengetahui kondisi mereka sebenarnya itu adalah tenaga kesehatan, adalah kita. Kemudian gunakan pendekatan yang tenang dan kita meyakinkan bahwa kondisi pasien ini bisa dilalui. Ya, semuanya tergantung dari kemauan dan positive thinking dari pasiennya ya. Kemudian kita pada saat setiap melakukan prosedur itu kita harus jelaskan, jangan sampai kita datang langsung kita melakukan tindakan tanpa ada penjelasan terlebih dahulu, tanpa adanya informed consent terlebih dahulu. Kemudian juga kalau misalnya pasien terlihat diam, ya gali perasaannya, ya ungkap perasaannya. Dia harus bisa mengungkapkan perasaannya, baik itu perasaannya yang sedih, marah dan lain sebagainya ya. Itu supaya pasien itu tidak memendam. Kalau semakin dipendam, pasiennya bisa mengalami depresi ya. Ini bisa membahayakan kondisinya. Kemudian juga latih menggunakan mekanisme pertahanan diri atau coping mekanisme ya. Biasanya kalau coping mekanismenya mungkin makan ya. Kalau misalnya kita stres, ada yang makan, ada yang stres, kalau stres dia tidur, kemudian dia nonton TV dan lain sebagainya. Itu cari tahu bagaimana mengurangi stresnya itu dengan cara apa ya. Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri. Kemudian latih teknik relaksasi, misalnya dengan relaksasi nafas dalam, itu bisa menurunkan stres dan juga menurunkan ketegangan. Nah, untuk mengatasi masalah gangguan ventilasi spontan, yang pastinya adalah memberikan dukungan ventilasi atau pemberian penafasan bantuan. Bagaimana untuk mendukung ventilasi yang adekuat? Ya, pasti kita melatih otot pernafasan atau jangan sampai membuat otot pernafasan itu cepat lelah. Yang perlu kita ketahui sebelum kita atasi ya, kita identifikasi terlebih dahulu bagaimana tingkatan kelelahan dari otot bantu pernafasan ya. Kalau otot bantu sudah lelah, maka pasti dia nggak bisa melakukan tindakan batuk efektif, karena batuk efektif itu spontan ya. Kalau kita orang normal itu kalau misalnya bersin atau ada benda asing yang masuk ke pernafasan, pasti refleksnya adalah refleks batuk. Refleks batuk itu adalah refleks untuk mengeluarkan benda asing ya, berupa debu atau bahkan kotoran yang masuk ke saluran pernafasan kita batukan. Tapi kalau misalnya dari bernafas saja tidak mampu, bagaimana melakukan batuk efektif? Jadi pertama identifikasi dulu apakah pasien mengalami kelelahan atau tidak. Kemudian harus bisa monitor dari status pernafasan. Status pernafasan itu apa saja? Mulai dari menghitung TTV ya. TTV ini adalah salah satunya adalah frekuensi nafas dihitung. Jadi harus monitor RR-nya setiap 2 jam itu harus dimonitor. Kedalamannya bagaimana otot bantunya. Bunyi nafas tambahannya ada atau tidak, bunyi nafas kayak ronki, wheezing ya atau lain-lain. Nah, itu ada atau tidak. Kemudian cek saturasi oksigen. Nah, biasanya pasiennya itu terpasang alat yang dijepit di ujung jari tangan atau jari kaki ya. Nah, itu namanya saturasi oksigen. Nah, itu harus dicek apakah saturasinya normal atau tidak. Normalnya kan di atas 90% ya. Kalau dia di bawah ya berarti kondisinya sedang mengalami gangguan hipoksia atau hipoksemia.
Kemudian monitor adanya aritmia, karena di sini aritmia bisa terjadi akibat kondisi hipoksemia. Jadi aritmia atau gangguan dalam irama jantung ini terjadi karena ada masalah di paru-paru atau pembuluh darah paru-paru kita. Karena tadi ada kondisi hipoksemia kan, yang tadi adanya sekret, terus ada sumbatan yang tadi saya jelaskan, tol tadi itu kondisi hipoksemia. Nah, hipoksemia ini bisa mengganggu terminalnya, yaitu si jantung ini. Jadinya kerja jantungnya ini menjadi tidak teratur, iramanya menjadi tidak teratur. Kalau sudah iramanya tidak teratur, nah nanti muncul masalah yang lain tuh, nggak masalah gangguan dalam kontraktilitas otot jantung. Kemudian pertahankan kepatenan jalan nafas. Ini harus dipertahankan supaya jalan nafasnya tetap paten. Jadi kita harus berani menjamin bahwa bantuan ventilasi atau dukungan ventilasi kita itu benar-benar adekuat. Jadi bantuan seperti oksigenasi kita itu adekuat. Kemudian berikan posisi duduk semi-fowler ataupun fowler, kemudian berikan posisi pronasi ya. Biasanya kalau pasien-pasien dengan pemasangan ventilator mekanik itu pasien diberikan posisi pronasi pada mungkin sekitar 2 jam ya. Jadi posisinya itu diganti bukan diganti ya, di shift gitu, bergantian lah posisinya, bergantian mulai dari posisi supinasi, pronasi, kemudian di fowler atau semi fowler. Jadi dia bergantian. Jadi untuk apa istilahnya, kalau kalian belajar tentang mobilisasi itu postural drainase, nah itu kan ada posisi-posisi tuh. Nah, posisi pronasi ini salah satu rasionalisasi dari posisi tadi postural drainase. Ini fungsinya untuk mengeluarkan sekret supaya tidak terjadi penumpunan sekret di jalan nafas ya. Kalau pasien itu berada dalam posisi tertentu dalam jangka waktu lama, nanti sekret itu tidak akan bisa keluar, dia akan sulit untuk dikeluarkan, makanya dia harus diposisikan pronasi. Kemudian menggunakan ambu bag atau bag valve mask, itu ambu bag ya, jadi yang biasanya digunakan di IGD atau di ruang kritis, itu dengan memberikan ventilasi dengan tingkat konsentrasi oksigen yang sangat tinggi. Kemudian bisa dilakukan tindakan kolaborasi, yaitu dengan pemasangan intubasi atau endotracheal tube yang semacam selang yang dipasang di mulut karena pasiennya sudah tidak sadar ya, atau pemberian mesin ventilator atau ventilasi mekanik di ruang ICU bila kondisi pasien sudah sangat kritis atau dalam kondisi mengancam nyawa. Nah, untuk mengatasi atau mencegah terjadinya shock atau resiko shock ini, kita bisa, kuncinya adalah di sini adalah monitoring dari status kardiopulmonal dan oksigenasis. Nah, di sini kuncinya ini adalah monitoring. Pasien-pasien yang bisa jatuh dalam kondisi shock itu terjadi bila monitornya kita itu sangat-sangat minim, karena kita tidak rajin monitor, tidak rajin mencatat, tidak rajin mendokumentasikan sesuatu itu, maka pasien itu kita tidak tahu perkembangannya sampai di mana. Makanya itu harus monitor ketat ya. Monitor apa yang dimonitor ya, status kardiopulmonal ya, status oksigenasinya ya, status cairannya ya. Kemudian paling penting juga status tingkat kesadarannya. Nah, shock ini juga diberikan oksigen ya, dipasang infus jalur intravena itu bisa di kanan kiri, terus dipasang kateter urin ya. Ini untuk melihat apakah benar-benar pasien mengalami shock atau tidak, karena tadi ya tanda-tanda shock itu produksi urin kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian juga harus dibatasi resusitasi cairan, terutama pasien-pasien yang mengalami edem paru. Kemudian kolaborasi mungkin memberikan cairan infus kristaloid ya jika terjadi shock. Kemudian kolaborasi memberikan antibiotik jika dicurigai terjadi sepsis. Nah, untuk komplikasi dari COVID-19 ini, komplikasi yang paling utama adalah pneumonia dan ARDS ya, ini yang paling utama. Sementara komplikasi yang lain itu hanya penyertanya saja, mulai dari jantung, hati, ginjal, pneumotorak, atau bahkan sepsis.
Kalau kita bicara terkait dengan pencegahan dari COVID, sebenarnya WHO itu sudah merekomendasikan dari dulu ya, mulai dari bulan Maret, itu bagaimana proteksi terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap pasien. Yang paling penting adalah diri kita sendiri dulu ya. Jadi harus rajin cuci tangan dengan rutin menggunakan sabun, air, atau bahkan kalau tidak ada air yang mengalir ya bisa menggunakan alkohol ya, atau desinfektan dan lainnya. Kemudian physical distancing atau menjaga jarak, karena seseorang yang batuk atau bersin itu bisa memiliki risiko tinggi untuk menularkan penyakit tersebut. Jarak yang direkomendasikan minimal 1 meter. Kemudian pada saat batuk ya lakukan etika batuk ya. Jadi batuk menggunakan lipatan dari tangan ya di siku bagian dalam ya. Kemudian jika ada keluhan yang terkait dengan gejala-gejala COVID itu ya segera berobat ya, karena itu sudah kategori suspek ya. Nah, pasien yang dirawat inap dengan dicurigai COVID atau pasien yang suspek COVID-19 ini juga harus diberi jarak minimal 1 meter dari pasien lainnya. Kemudian pasien ini juga diberikan masker bedah, diajarkan etika batuk atau etika bersin, dan diajarkan cuci tangan. Prognosis COVID-19 ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi tingkat kesembuhan itu banyak sekali faktor, dan tingkat mortalitas pasien dari COVID ini yang berat itu mencapai 38% ya, kematiannya itu mencapai 38%, dengan lama perawatan di ICU hingga dia meninggal itu sebanyak kurang lebih 7 hari. Kemudian yang harus dilakukan adalah perbaikan sel darah eosinofil ya, karena pada pasien yang awalnya eosinofil rendah ini biasanya diduga sebagai prediktor dari kesembuhan. Jadi kalau dikategorikan sembuh berarti kita cek eosinofilnya. Kalau eosinofilnya rendah berarti ini sudah mengalami fase pemulihan atau kesembuhan. WHO merekomendasikan pasien yang memenuhi kriteria untuk pulang dari rumah sakit itu ketika klinisnya sudah membaik. Jadi gejala klinisnya sudah membaik dan sudah terdapat hasil tes PCR secara berturut-turut itu negatif 2 kali berturut-turut minimal. Dan interval dari kedua tes ini minimal adalah 24 jam. Jadi secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa deteksi dini itu adalah hal yang paling penting bagi wabah COVID-19. Deteksi dini itu macam-macam ya, mulai dari status mental, ya pasiennya mengalami depresi atau tidak, kemudian kepatenan jalan nafas, status pernafasannya, kemudian status hemodinamik, ya, status nutrisi, kemudian harus bisa melakukan manajemen stres, kemudian harus membatasi pengunjung, dan semua prosedur medis ini harus mengutamakan keselamatan bersama, baik keselamatan tenaga kesehatan maupun keselamatan pasien. Nah, setelah semuanya dilakukan dengan benar dan tepat, maka prognosis pasien pasti akan semakin membaik. Ya, baik, itu saja sharing tentang COVID-19. Jadi sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang sangat baru. Jadi Ibu share tentang penyakit ini karena keterbatasan apa yang Ibu dapat ya. Mungkin saja dari kalian ada yang lebih update, ya silakan kalian menanyakan atau silakan kita sambil sharing ya. Jadi tentang penyakit ini masih berkembang ya, bahkan sampai penanganan pemberian vaksin ini juga masih diteliti dan masih proses, ya mudah-mudahan harapan kita di tahun depan wabah COVID ini segera berakhir, jadi kita bisa bertemu lagi, kita bisa bersenda gurau bersama ya, jadi tidak ada lagi perkuliahan online gitu ya. Baik, terima kasih, itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.